Kita juga akan pantau bagaimana kondisi terkini ya, Vi ya, dengan rekan kami Yolanda Chaniako. Selamat pagi Yolanda, apa informasi terbaru dan mungkin apakah memang Anda juga sempat berbicara dengan saksi mata yang ada di lokasi saat ini? Silakan. Ya baik, selamat pagi Arif Rati dan juga pemirsa. Pertama tentunya kami ucapkan rasa bela sungkawa kepada para Kartini yang menjadi korban dari tragedi laka KA Bromo dan juga KRL. Di mana pada pagi hari ini, tepatnya di tempat saya berdiri, di titik rel lintasan tak berpalang, yang menjadi titik awal mula di mana KRL dari arah Cikarang ini menabrak taksi listrik yang kemudian menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atau laka yang terjadi pada 27 April 2026 kemarin. Jika dapat saya gambarkan, Arif dan juga pemirsa, beginilah penampakan dari rel kereta tak berpalang yang memang sangat kurang keamanan bagi para pengendara yang melintas dan juga hanya dijaga oleh warga-warga yang bekerja secara sukarela, mengharapkan koin-koin kecil dari para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Dan memang dari keterangan warga sekitar, lintasan tak berpalang ini sudah lama beroperasi namun masih tidak memiliki keamanan yang lebih lagi atau palang. Jadi ketika lintasan kereta api lewat, beberapa kendaraan maksud kami baik roda 2 maupun roda 4 ini harus berhenti sesuai dengan instruksi dari warga yang menjaga atau warga yang bekerja secara bergantian dari pagi ke malam. Dan hal ini pula yang menyebabkan KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta akhirnya menabrak taksi listrik, yang dimana tabrakan ini juga tentunya menyebabkan salah satu KRL dari arah Jakarta menuju Cikarang ini harus memilih berhenti karena memang dari kerumunan tersebut kereta KRL Jakarta menuju Cikarang ini memilih untuk berhenti terlebih dahulu dan akhirnya terjadi laka atau tabrakan oleh KA Bromo dari arah Jakarta. Dan bagaimana untuk lengkapnya lagi, saya akan mengajak Anda berbincang bersama salah satu warga yang menyaksikan bagaimana tragedi tersebut terjadi, tepatnya pada selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Epi. Ibu Epi, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya Bu? Kalau untuk pasti dari awalnya aku nggak paham ya. Tiba-tiba aku lagi di dalam rumah, terdengar suara gentuman tuh, dum. Nah, pas kita lihat ternyata mobil taksi kedorong sama kereta KRL dari arah timur. Terus tadi kan sempat kita ngobrol Bu, terus yang Ibu bilang setelah nggak lama Ibu masuk, itu ada dentuman lagi, mungkin bisa dijelaskan? Iya, selang beberapa menit ya kejadiannya, ada lagi dentuman yang kedua, yaitu berarah dari stasiun Bekasi Timur. Ternyata kereta KRL ditabrak sama Argo Bromo dari belakang. Oke. Pada saat tabrakan itu, pada saat kecelakaan taksi itu terjadi sendiri Bu, apakah memang banyak warga yang berkerumun atau mungkin ada proses evakuasi dari penjagaan ke stasiun seperti itu? Kalau berkerumun di rel itu belum banyak, ada security aja cuma beberapa orang kayak gitu. Jadi masalah untuk mungkin ngaruh kali ya mungkin. Dan Bu, ketika laka tersebut terjadi, apakah ada usaha dari warga sekitar untuk mendorong taksi yang katanya berhenti di tengah seperti itu? Katanya sih menurutnya ada, katanya 4 orang, tapi tepatnya tuh taksi nggak mau bergerak. Nggak mungkin, apakah sampai net mungkin ya, kita nggak ngerti ya, kayak gitu. Dan supir taksinya sendiri Bu, Ibu melihat tidak kondisinya seperti apa? Supir taksinya mah kalau aku lihat dari atas ya itu ya kondisinya sehat, dia nggak ada luka sama sekali, kan dia keluar gitu. Setelah laka dari KRL arah Cikarang menabrak taksi listrik ini Bu, kemudian proses evakuasi dari KRL yang menabrak taksi ini sendiri dilakukan berapa lama Bu? Itu agak lama, berarti kan evakuasinya selesai bangsa jam 12-an. Berarti dari kejadian kurang lebih 3 jam ya. 3 jam. Berarti selang tidak berapa lama dari laka taksi listrik tersebut terjadi laka di KA Bromo. Iya. Karena KA di sebelah sana menunggu. Karena KRL-nya kan dia pas lagi posisi nurunin penumpang kan, waktunya dia berhenti. Nah tiba-tiba didorong dari belakang gitu aja, kita nggak tahu deh kejadian kronologi awalnya kita. Ini kan relnya memang tidak berpalang dari lama ya Bu ya? Apakah sering terjadi laka seperti itu Bu? Karena untuk beberapa tahun ini dia emang udah lama nggak pernah ada kecelakaan
kayak gitu. Paling ya kalau aku yang selama aku dagang di sini ya paling patah as mobil itu udah biasa ya, tapi masih bisa didorong sama warga sini. Tapi kalau untuk kejadian kecelakaan ya baru kali ini dari sekian tahun yang sudah lama terjadi. Tuh. Berarti memang sudah lama nggak berpalang, sering terjadi kecelakaan tapi masih bisa ditolong oleh warga? Iya masih bisa. Maksudnya kecelakaan untuk ada kereta mah enggak ya, masih tiba patah as berarti warga sini kan langsung cekatan ya, yuk kita dorong masih bisa. Ya udah masih selamat kan. Ya nggak tahu kalau pas kemarin entah hari naas apa gimana kayak gitu nggak bisa didorong, udah diusahain didorong tapi nggak bisa. Bu, tapi kalau untuk pekerja penjaga kereta ini sendiri, Bu, secara sukarela bergantian atau seperti apa yang Ibu ketahui ya saja? Dia ini bergantian, jadi setiap itu per 2 jam diganti orangnya, jadi ada sip-sipnya ya. Sama 24 jam itu full. Ada yang jaga gitu? Ada. Tapi ini penjagaannya memang sebatas bambu, kemudian dipantau sama pihak-pihak warga, atau memang ada dari pihak KAI-nya melakukan pantauan? Nggak ada dari PT KAI, jadi ini pihak warga aja, yang pada jaga aja, inisiatif sendiri. Karena palang pintunya nggak ada. Udah lama, dari saya kecil udah nggak ada. Lama gitu ya Bu ya. Dan emang seberapa sering Bu terjadi kepadatan karena antrian dari rel kereta api? Kalau kepadatan mah ya kalau paling jam-jam sibuk aja. Kalau jam sibuk, sama kalau lagi weekend begitu. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang bersama pemirsa TV One. Ya baik, Arif dan juga Ratih, jika dapat saya jelaskan kembali, memang kecelakaan ini terjadi pertama akibat adanya tabrakan dari KRL arah Cikarang yang bertabrakan dengan kereta listrik. Kemudian kereta KRL dari arah Jakarta menuju arah Cikarang ini memilih berhenti di stasiun Bekasi Timur karena memang melihat kerumunan akibat terjadinya laka tersebut antara taksi